Indonesia sangat kaya dari tambang emas, nikel, sawit hingga rempah dan berbagai hasil pertanian. Tapi selama puluhan tahun kita hanya jadi pemasok bahan mentah yang dijual murah dan diolah oleh bangsa lain untuk dijual kembali dengan harga berlipat ganda. Inilah ironi lama, negara kaya tapi rakyatnya miskin. Petani menjual hasil panen dengan harga murah, pekerja tambang hidup pas-pasan, dan anak-anak muda desa pergi ke kota tanpa pekerjaan. Dan Indonesia butuh perubahan. Dan perubahan itu datang dalam satu kata, hilirisasi. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut bahwa hilirisasi di sektor pertanian dapat menurunkan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah menjadi Rp1.000 per $1 Amerika. Amran menjelaskan bahwa untuk mendukung hilirisasi sektor pertanian dibutuhkan anggaran sebesar 371 triliun. Menurutnya anggaran itu sudah diajukan dan disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto. Hilirisasi merupakan proses meningkatkan nilai tambah dari produk mentah menjadi produk setengah jadi atau jadi sebelum diekspor ke luar negeri. Amran mencontohkan sejumlah komoditas pertanian dengan permintaan tinggi di pasar global seperti coklat, kacang mede, kopi, dan kelapa. Secara khusus, ia menyoroti potensi besar dari komoditas kelapa. Saat ini, ekspor kelapa Indonesia bernilai sekitar 20 triliun rupiah. Bayangkan, jika dilakukan hilirisasi, nilainya diprediksi bisa meningkat hingga 100 kali lipat, sekitar 2000 triliun. Jika seluruh komoditas ekspor yang kita kirim ke luar negeri kita hilirisasi, maka akan didapat angka sekitar 20.000 sampai 50.000 triliun. Dan dolar bisa hanya dihargai Rp1.000 per $1 ke depan. Tapi ini harus dikerjakan dari sekarang. Tantangan utama untuk mewujudkan target itu adalah mengubah pola pikir masyarakat, menyinggung peluang pasar dari perubahan pola konsumsi di negara-negara seperti India dan Cina saat ini. Mereka beralih dari penggunaan susu sapi ke santan atau coconut milk. Dan yang menguntungkan Indonesia di sana tidak bisa tumbuh kelapa. Langkah ini diyakini mampu memperkuat industri dalam negeri, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing di pasar global. Hilirisasi juga menciptakan lapangan kerja seperti visual pabrik, UMKM, dan pelabuhan ekspor. Karena setiap pabrik berdiri, ribuan lapangan kerja pun tercipta. Dari operator mesin, teknisi, pengemudi truk, analis mutu, staf gudang, hingga petugas ekspor-impor. Tak hanya itu, hilirisasi juga menghidupkan sektor lain, yaitu pelatihan vokasi, logistik, pengemasan, hingga e-commerce. Dengan penghasilan yang meningkat, kualitas hidup warga juga ikut naik. Anak-anak bisa sekolah lebih tinggi, rumah-rumah desa mulai dibangun dari beton bukan lagi dari kayu reot. Hilirisasi bukan sekadar industri, ini adalah transformasi sosial. Berikut ini adalah produk pertanian Indonesia yang paling diminati pasar global, baik dari segi volume, ekspor maupun daya saing di pasar internasional. Yang pertama adalah kelapa sawit seperti CPO dan produk turunannya. Yang kedua beras organik dan premium. Yang ketiga kopi robusta dan arabica. Yang keempat kakao. Yang kelima buah tropis. Yang keenam rempah-rempah. Yang ketujuh jagung. Yang kedelapan tanaman herbal dan obat tradisional. Yang kesembilan gula kelapa dan gula aren. Yang kesepuluh produk hortikultura dan nilai tambah tinggi. Tren global yang menguntungkan Indonesia adalah dengan produk organiknya, produk yang berbasis keberlanjutan dan vegan friendly dan halal, makanan fungsional seperti superfood dan herbal. Cara melakukan hilirisasi produk pertanian yaitu dengan pengolahan produk primer menjadi produk olahan. Contohnya singkong diolah menjadi tepung tapioka, keripik, boba, dan etanol. Yang kedua, pengemasan modern dan sertifikasi. Gunakanlah kemasan food grade berstandar ekspor. Sertifikasi seperti HACCP, BPOM, halal, organik, ISO, dan lain-lain. Yang ketiga, diversifikasi produk.
buat varian sesuai tren global, seperti bebas gluten, rendah gula, organik, dan vegan. Yang keempat, branding dan pemasaran global. Posisikan produk sebagai premium atau superfood atau herbal. Gunakan e-commerce ekspor dan platform B2B global seperti Alibaba, Amazon, Global, dan lain-lain. Berikut ini daftar hasil hilirisasi produk pertanian Indonesia dan pasar ekspornya. Yang pertama, kelapa sawit diolah menjadi minyak goreng, margarin, sabun, dan biodiesel dengan negara tujuan India, Cina, Pakistan, Belanda. Kemudian kopi diolah menjadi roasted coffee, ground coffee, cold brew, dan kopi kapsul dengan negara tujuan Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang. Lalu ada kakao diolah menjadi cocoa butter, cocoa liqueur, dan dark coklat. Negara tujuan Belanda, Malaysia, dan Amerika Serikat. Lalu kelapa diolah menjadi santan kemasan, VCO, minyak kelapa, dan briket batok. Negara tujuan Korea, Cina, dan Timur Tengah. Lalu singkong diolah menjadi tepung tapioka, keripik singkong, dan etanol. Negara tujuan Korea, Jepang, dan Arab. Lalu jagung diolah menjadi tepung jagung, pakan ternak, dan corn snack. Negara tujuan Vietnam dan Filipina. Lalu pisang diolah menjadi pisang beku, keripik pisang, dan pure pisang. Negara tujuan Jepang dan Singapura. Lalu manggis diolah menjadi jus manggis, manggis beku, ekstrak kulit manggis. Negara tujuan Tiongkok dan Uni Emirat Arab. Kemudian jahe dan rempah-rempah diolah menjadi bubuk jahe, teh jahe, permen jahe, minyak atsiri, dan kapsul herbal. Negara tujuan Eropa, Amerika Serikat, India, dan Arab. Kemudian nanas diolah menjadi nanas kaleng, nanas beku, dan jus nanas. Negara tujuan Jepang dan Eropa. Kemudian gula kelapa atau gula aren diolah menjadi gula semut organik dan gula cair. Negara tujuan Eropa dan Amerika Serikat. Lalu kelor diolah menjadi teh daun kelor, kapsul kelor, dan bubuk kelor. Negara tujuan Australia, India, dan Amerika. Kemudian ada temulawak dan kunyit diolah menjadi obat herbal, minuman jamu. Negara tujuan Jepang, Eropa, dan Amerika Serikat. Kemudian teh diolah menjadi teh celup premium, teh kombucha, dan teh herbal. Negara tujuan Rusia, Amerika Serikat, dan Jerman. Dan masih banyak lagi produk-produk pertanian yang lain. Bahkan sampah organik atau sampah hasil pertanian dan kelautan Indonesia ternyata juga punya nilai jual tinggi di pasar global dan sangat diminati. Seperti arang dari tempurung kelapa yang diolah menjadi briket arang kelapa. Permintaannya sangat tinggi dan stabil. Digunakan sebagai bahan bakar ramah lingkungan, filter air, kosmetik, barbeque, industri logam, bahkan pupuk tanah. Lalu tongkos yang berasal dari tangkai bunga sawit sisa panen, digunakan sebagai kompos organik dan pupuk. Kemudian ada sabut kelapa, diolah menjadi serat fiber dan juga media tanam. Lalu kulit kerang dan limbah laut lainnya diolah menjadi kerajinan, tepung sebagai pakan ternak, dan sumber kolagen. Semua hasil pertanian dan kehutanan serta kelautan Indonesia bernilai jual tinggi di pasar global dan sangat diminati. Hilirisasi di Indonesia telah menjadi strategi penting pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam yang menciptakan lapangan kerja hingga di pelosok-pelosok desa dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.